Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Keenam, pada kesempatan kali ini Abe, mut kidul suara tak yang tidak presentasi tahu ah. sekali. Bikin itu. Miftah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Alhamdulillah kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rahmawati Muiz, Fahmi Febriansyah, dan saya Asaratul Mar'ah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan contoh soal dari materi pelaporan segmen dan interim. Di mana contoh soal itu yaitu contoh soal L13.1 dan contoh soal L13.4. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada teman kelompok saya, Rahmawati Muiz, akan menjelaskan contoh soal dari L13.1. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Azhar. Saya akan menjelaskan latihan soal L13.1 segmen dilaporkan, di mana PT Antapura mempunyai 7 segmen operasi. Data pada segmen tersebut adalah sebagai berikut. Segmen elektronik, pesepeda, peralatan olahraga, peralatan rumah tangga, peralatan gas dan minyak, peralatan pecah belah, perangkat keras, di mana di sini segmen-segmennya terdapat informasi pendapatan, laba rugi, segmen aset, laba atau rugi segmen atau aset dan aset segmen. Di mana nilai pendapatan dari elektronik 42 juta, laba atau rugi segmen elektronik sebesar 8.600.000 dan aset segmennya 73 juta. Sedangkan sepeda pendapatannya 105 juta, laba atau rugi segmennya 30.400.000, aset segmen 207 juta, peralatan olahraga pendapatannya itu 53 juta, laba rugi atau segmennya 4.900.000, aset segmennya 68 juta, peralatan rumah tangga pendapatannya itu 140 juta, 23 juta, dan aset segmennya 232 juta. Peralatan gas dan minyak 186 juta, 100, laba rugi segmennya 11.700.000, aset segmennya 315 juta. Peralatan pecah belah 64 juta. Pada pendapatannya laba ruginya 19.100.000, aset segmennya 96 juta, perangkat kerasnya 178 juta, laba rugi segmennya 38.600.000, aset segmennya 194 juta. Di mana pendapatan di sini di total menjadi 775 juta. Sedangkan laba rugi segmennya
totalnya menjadi 71.100.000 dan aset-asetnya 1.185.000.000. Diminta dimasukkan dalam pendapatan segmen sepeda sebesar 105 juta adalah penjualan sebesar 25 juta ke segmen peralatan olahraga. Diminta segmen-segmen mana yang dilaporkan secara terpisah dan apakah segmen yang dilaporkan secara terpisah tersebut mencakup informasi yang cukup dari total pendapatan. Ini Nisa yang dulu L13 penurunan nilai persediaan dan pemulihan. Baik, penurunan nilai dan persediaan pemulihan, PT Permata Entitas yang menggunakan tahun kalender mempunyai 9.000 instrumen medis dalam persediaan awal tahun 2000X2. Pada tanggal 31 Desember 2000X1, instrumen tersebut telah disesuaikan turun menjadi 10.200 per unit dan biaya rata-rata aktual sebesar 10.550 per unit. Harga tersebut yang terendah dari biaya rata-rata atau MRP, tidak ada unit tambahan yang dibeli selama tahun 2000X2. Informasi tambahan yang tersedia untuk tahun 2000X2 seperti tabel di bawah ini, yaitu terdapat 4 kuartal. Kuartal pertama pada tanggal 31 Maret 2000X2 persediaan unit sebesar 8.000 dan biaya penggantian sebesar 10.100. Kuartal kedua 30 Juni 2000X2 persediaan unit sebesar 7.500, biaya penggantian 10.350. Kuartal ketiga 30 September 2000X2 persediaan unitnya 6.000, biaya penggantiannya 9.900. Pada kuartal keempat 31 Desember 2002 persediaan 4.000 unit, biaya penggantian sebesar 10.000. Untuk L314. Baik, penyelesaian dari L13 1 segmen dilaporkan, segmen-segmen yang dilaporkan secara terpisah. Segmen pertama yaitu elektronik, pendapatan segmennya 42 juta, presentasi pendapatan gabungan dari rupiah sebesar 5%, aset segmennya tidak. Sepeda pendapatan segmennya 130 juta, dan presentasi pendapatan gabungan dari rupiahnya sebesar 16%, aset segmennya ya. Peralatan olahraga, pendapatan segmennya sebesar 53 juta, presentasi pendapatan gabungan dari rupiahnya sebesar 7%, aset segmennya tidak. Peralatan rumah tangga, pendapatan segmennya sebesar 147 juta. Presentasi pendapatan gabungan dari 800.000 sebesar
18% aset segmennya ya. Peralatan gas dan minyak, pendapatan segmennya itu 186 juta, persentase pendapatan gabungan dari 800 ribunya 23%, aset segmennya ya. Peralatan pecah belah 64 juta, persentase pendapatan gabungan dari 800 ribu yaitu 8%, aset segmennya tidak. Perangkat keras 178 juta, persentase segmennya, persentase pendapatan gabungan dari 800 ribunya sebesar 20%, aset segmennya tidak. Total dari pendapatan segmen mulai elektronik sampai perangkat keras yaitu 800 juta, sedangkan persentase pendapatan gabungan dari 800 ribu itu sebesar 100%. Dimasukkan dalam pendapatan segmen sepeda sebesar 105 juta adalah penjualan sebesar 25 juta ke segmen pendapatan olahraga, sehingga pendapatan atas penjualan antara segmen sepeda bertambah menjadi 130 juta. Uji laba rugi laba rugi 10%. Segmennya yang pertama elektronik. Laba pada elektronik tidak ada, tapi rugi segmen sebesar 8.600.000. Segmen sepeda, laba segmennya itu 54.400.000. Hai bang, maksudnya sekalian. Peralatan olahraga, laba segmennya tidak ada, rugi segmennya sebesar 4.900.000. Peralatan rumah tangga sebesar 23 juta, rugi segmennya tidak ada. Peralatan gas dan minyak, laba segmennya sebesar 11.700.000, rugi segmennya tidak ada. Peralatan pecah belah, laba segmennya tidak ada, rugi segmennya sebesar 19.100.000. Perangkat keras, laba segmennya 38.600.000, rugi segmennya tidak ada. Jadi total dari segmen elektronik sampai perangkat keras untuk uji laba rugi 10%, laba segmennya yaitu 128.700.000, sedangkan total dari rugi segmen untuk uji laba rugi 10% sebesar 32.600.000. Karena pendapatan segmen bertambah sebesar 25 juta, sehingga mempengaruhi laba segmen sepeda. Jadi total absolut terbesar adalah 128.700.000. Data pengujian sebagai berikut. Segmen elektronik, laba ruginya sebesar 8.600.000. Presentasi jumlah uji dari 128.700.000 sebesar 7%. Segmen dilaporkan tidak. Segmen sepeda, laba ruginya 55.400.000, presentasi jumlah uji dari 128.700.000 sebesar 43%. Segmen dilaporkannya ya. Peralatan olahraga, laba ruginya sebesar 4.900.000, presentasi jumlah uji dari 128.700-nya 4%, segmen dilaporkannya tidak. Peralatan rumah tangga, laba ruginya sebesar 23 juta, presentasinya sebesar 18%, segmen dilaporkannya
Iya. Sedangkan peralatan gas dan minyak 11.700.000, persentasenya 9%, segmen dilaporkan tidak. Peralatan pecah belah, laba ruginya agak mati ya. Maaf, mungkin teman kelompok Rahmawati Muiz terkendala sama jaringan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yaitu saya akan melanjutkan dari uji aset 10%. Di mana kita bisa dilihat di sini pada tabel adalah segmen, aset segmen, persentase jumlah uji dari sama aset segmen. Yang pertama pada segmen elektronik, aset segmennya yaitu 73 juta. Persentasenya yaitu 6% dan aset segmennya itu tidak. Yang kedua yaitu segmen sepeda. Aset segmennya yaitu 182 juta, persentasenya yaitu 15%. Aset segmennya ya. Terus yang ketiga, segmen peralatan olahraga. Aset segmennya 93 juta, persentase jumlah ujinya yaitu 8% dan aset segmennya itu tidak. Selanjutnya peralatan rumah tangga. Aset segmennya yaitu 232 juta, persentasenya 20% dan aset segmennya ya. Selanjutnya peralatan gas dan minyak. Aset segmennya yaitu 315 juta, persentasenya 27%, aset segmennya ya. Peralatan pecah belah, aset segmennya 96 juta, persentasenya yaitu 8%, aset segmennya tidak. Selanjutnya segmen perangkat keras, aset segmennya yaitu 194 juta, persentasenya yaitu 16% dan aset segmennya tidak. Total aset segmen yaitu 185 juta. Persentasenya itu 100%. Segmen operasi sepeda, peralatan rumah tangga, peralatan gas dan minyak dan perangkat keras dilaporkan terpisah berdasarkan uji aset 10%. Aset segmen tersebut sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan segmen operasi. Yaitu 118.500.000 sama dengan 1.185.000 dikali 0 kali 10.
0,10. Selanjutnya bagian B, yaitu apakah segmen yang dilaporkan secara terpisah tersebut mencakup porsi yang cukup dari total pendapatan? Jawabannya yaitu iya, karena total segmen yang dilaporkan secara terpisah memiliki total lebih dari 75% dari keseluruhan total pendapatan, sehingga nilai tersebut dikatakan mencakup dari total pendapatan. Dapat dibuktikan dengan menghitung total segmen pendapatan yang dilaporkan terpisah, sepeda 130 juta, peralatan rumah tangga 147 juta, peralatan gas dan minyak 186 juta, dan perangkat keras 187.000. Yang selanjutnya Selanjutnya saya akan menjelaskan L13O4, di mana soalnya yaitu, scroll dulu soalnya Nisa. Di sini kita bisa lihat soal dari L13O4, yaitu penurunan nilai persediaan dan pemulihan. Pada PT Permata, entitas yang menggunakan tahun kalender mempunyai 9.000 instrumen medis dalam persediaan awal tahun 2002. Pada tanggal 31 Desember 2001, instrumen tersebut telah disesuaikan turun menjadi 10.200 per unit dari biaya rata-rata aktual sebesar 10.550 unit. Harga tersebut adalah yang terendah dari biaya rata-rata atau NRP. Tidak ada unit tambahan yang dibeli selama tahun 2002. Informasi tambahan yang tersedia untuk tahun 2002. Di sini kita bisa lihat tabel, yaitu yang tabelnya ada kuartal, tanggal, persediaan atau unit, biaya pergantian. Pada kuartal 1 tanggal 31 Maret 2002, persediaan atau unitnya itu 8.000. Biaya pergantiannya yaitu 10.100. Kuartal yang kedua, tanggal 30 Juni 2002, persediaannya atau unitnya 7.500. Biaya pergantiannya 10.350. Kuartal yang ketiga, 30 September 2002, unitnya yaitu 6.000, biaya pergantian 9.900. Kuartal yang keempat, 31 Desember 2002, persediaan atau unitnya itu 4.000. Biaya pergantiannya sebesar 10.000. Di mana yang diminta yaitu tentukan beban pokok penjualan untuk setiap kuartal dan diverifikasi beban pokok penjualan tersebut dengan menghitung beban pokok penjualan tahunan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau NRP. Di mana penyelesaiannya itu kita lihat dulu perhitungan beban pokok penjualan untuk setiap kuartal. Yang kuartal yang pertama, biaya yang ditetapkan di barang yang akan dijual yaitu 1.000 dikali 10.200. Persediaan akhir diturunkan NRP yaitu 8.000 dikali 100, totalnya 11 juta. Kuartal yang kedua, biaya yang ditetapkan di barang yang akan dijual yaitu 500 dikali 10.100. Persediaan akhir diturunkan NRP 7.500 dikali 250. Totalnya yaitu 6.925.000. Kuartal yang ketiga, biaya yang ditetapkan di barang yang akan dijual 1.500 dikali 10.350. Persediaan akhir diturunkan NRP 6.000 dikali 450. Totalnya yaitu 16.037.500. Kuartal yang keempat, biaya yang
biaya yang ditetapkan di barang yang akan dijual 2.000 dikali 9.900. Persediaan akhir diturunkan NRP 4.000 dikali 300, totalnya yaitu 16.037.500. Di sini 5.000 dikali 10.000 sama dengan 50.000. Kita lihat pada pelaporan interim kuartal 1 itu totalnya 11 juta, kuartal 2 totalnya 6.925.000, kuartal yang ketiga 16.037.500, kuartal yang keempat 16.037.500, di mana totalnya yaitu 50 juta. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahmi Febriansyah. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan saya akan lanjutkan analisis intern terendah antar biaya perolehan dengan NRV dari akun persediaan PT Induk. Pertama itu saldo awal tahun dengan persediaan 900 unit, 9.000 unit dengan harga per unit 10.200. Jika ditotalkan mendapatkan harga total 91.800. Persediaan dijual kuartal pertama penyesuaian ke pasar dengan persediaan 1.000 unit dengan harga per unit 10.200 dengan 10.200. Jika ditotalkan mendapatkan nilai 10.200. 8.000 unit dikali 10.200 kurang 9.900 dengan total persediaan 8.000 unit dengan harga per unit itu 100 rupiah. Jika ditotalkan mendapatkan 800.000. Saldo akhir kuartal pertama yaitu dengan sisa persediaan sebesar 8.000 unit dengan harga per 8.000 unit. Dengan harga per unitnya itu 10.100. Jika ditotalkan mendapatkan 80.800. Persediaan dijual kuartal kedua penyesuaian ke pasar. Persediaan sebesar 500 unit dengan harganya itu 10.100 apabila ditotal 10.100 per unit apabila ditotalkan mendapatkan 5.050.000. 7.500 dikali 10.100 dikurang 10.350 dengan persediaan unit itu 7.500 dengan harga per unit 250 rupiah. Apabila ditotalkan mendapatkan nilai 1.875.000. Saldo akhir kuartal kedua yaitu dengan persediaan unit 7.500 dengan harga per unit 9.850. Totalnya itu 73.875.000. Persediaan dijual kuartal ketiga penyesuaian ke pasar dengan persediaan yang dijual itu 1.500 dengan harga per unit 9.850 akan mendapatkan nilai 14.775.000. 6.000 unit dikali 10.350 dikurang 10.100 dengan persediaan 6.000 unit dengan harga per unitnya 450.000 mendapatkan nilai total itu 2.700.000 dan saldo akhir kuartal ketiga dengan persediaan 6.000 unit harga per unitnya 10.300 dan totalnya itu 61.800. Persediaan dijual kuartal keempat pemulihan ke harga pasar dengan persediaan 2.000 unit dengan harga per unit 10.300 dengan total 20.600.000. 4.000 unit dikali 9.900 kurang 10.200 dengan persediaan unit 4.000 harga per unitnya itu 300 rupiah
yang totalnya 1.200.000. Saldo akhir kuartal keempat 4.000 unit, harga per unit 10 juta, 10.000 dengan total 40 juta. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kami, jawaban dari contoh soal L13.1 dan L13.4. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau mungkin ada dari teman-teman yang ingin memperbaiki jawaban dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya persilahkan